Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introducing my name is Sairin Rizky. Usually Kelly Tiki. I am an alumni of SMK Al-Safitri Batauga. I will bring material about audio. Apa itu audio? Audio dalam sistem komunikasi berserikan suara. Sinyal elektrik digunakan untuk membawa unsur bunyi. Istilah ini juga bisa digunakan untuk menerangkan sistem-sistem yang berkaitan dengan proses perekaman dan transmisi, yaitu sistem pengambilan atau penangkapan suara, sambungan transmisi membawa bunyi, amplifier, dan lainnya. Audio dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama audio speech, kedua audio non-speech. Audio speech adalah serial dan user harus mendengarkan keseluruhan kalimat sebelum mengerti maksudnya, sehingga membutuhkan waktu yang panjang. Kemudian audio non-speech yaitu dapat diasosialisasikan dengan kejadian khusus dan waktu yang dibutuhkan lebih pendek, bersifat universal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. I'm from group 9. First off, I want to introduce myself. My name is Atri Wabula. My student's number is 206-50035. I class A. I live in Wabula. I'm 20 years old. I was in SMA Negeri 1 Wabula in my senior high school. Di sini saya sebagai pembaca materi kedua tentang penggunaan audio non-speech. Penggunaan audio non-speech adalah yang dimaksud berarti interaksi menggunakan tanda seperti siulan atau nada tertentu yang bersifat universal. Ketidakjelasan yang satu mode dapat dipecahkan dengan menggunakan informasi yang ditampilkan melalui media lain. Misalnya speech recognition system juga menggunakan kamera untuk merekam gerakan bibir. Kata-kata ketidakjelasan atau phrase dapat dipecahkan lebih akurat dengan menggunakan informasi visual. Audio non-speech bisa digunakan dalam beberapa kepentingan, yaitu 1. Peringatan, 2. Peripheral, 3. Sonifikasi, 4. Navigasi. Itulah penjelasan dari saya tentang penggunaan audio non-speech. Selanjutnya, saya akan memberikan materi ketiga kepada Israwati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will introduce myself. My name is Israwati. You can call me Isra. NIM 206500034. I'm come from Pasar Wajo and I am alumni SMK Negeri 1 Pasar Wajo. Here I will continue to explain the material. Baik, saya masuk yang ke bagian pertama. Yang pertama itu ada User Interface Agent. User Interface Agent merupakan bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna user. Agent sendiri memiliki arti perantara atau perwakilan yang aktif dan mampu menghasilkan efek dampak tertentu atau dictionary. Agent ini sering juga disebut bot atau software yang mampu mengumpulkan informasi tanpa perlu ada kehadirannya manusia, yang membantu user menggantikan peran user melaksanakan tugas yang berhubungan dengan komputer. Lanjut, kita masuk ke karakteristik agent. Karakteristik agent itu sebuah antarmuka pengguna adalah sistem di mana pengguna berinteraksi dengan mesin. Antarmuka pengguna mencakup perangkat keras dan perangkat lunak. Antarmuka pengguna hadir untuk berbagai sistem. Kemudian berbagai sistem yang menyediakannya itu untuk
Yang pertama ada input, memungkinkan pengguna memanipulasi sebuah sistem. Yang kedua ada output, memungkinkan sistem untuk menunjukkan efek dari manipulasi pengguna. Dan yang ketiga ada autonomi. Autonomi itu agent dapat melakukan tugas secara mandiri dan tidak dipengaruhi secara langsung oleh user, agent lain, ataupun lingkungan. Untuk mencapai tujuan dalam melakukan tugasnya secara mandiri, agent harus memiliki kemampuan kontrol terhadap setiap aksi yang mereka perbuat, baik aksi keluar maupun aksi ke dalam. Kemudian yang kelima ada intelligence, reasoning, and learning. Setiap agent harus mempunyai standar minimum untuk bisa disebut agent, yaitu intelligence. Dalam konsep intelligence ada dua komponen, kemampuan reasoning berdasarkan pada knowledge base yang dimiliki dan kemampuan learning untuk beradaptasi dalam perubahan lingkungan. Nah, yang keenam ada mobility dan stationary. Khusus untuk mobile agent harus memiliki kemampuan yang merupakan karakteristik tertinggi yang memiliki, yaitu mobilitas. Berkebalikan dari hal tersebut adalah stationary. Kesimpulan, pada audio dan agent dibahas mengenai berbagai metode interaksi antar manusia dengan komputer dalam pengoperasiannya, di mana pada audio dibahas mengenai interaksi manusia dan komputer melalui media suara, baik speech maupun non-speech. Begitupun pada agent, di mana agent merupakan media yang menjadi penghantar pada interaksi manusia dan komputer sehingga terjadi interaksi yang efektif.